Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realita sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Misi perjalanan Boruto sekarang ini bisa dibilang sangatlah berat ya. Dia dihadapkan pada momentum singularitas waktu. Melihat sendiri bagaimana Orochimaru, Itachi, dan Jiraiya harusnya mati, mengharuskan yang ngebuat perubahan besar dan mantra tingkat tinggi untuk memanipulasi segala keadaan. Sementara itu perburuan Akatsuki juga tak henti-hentinya melacak keberadaan Boruto sekarang ini. Untuk Sasuke sekarang sedang dalam masa pemulihan nih pasca mengalahkan Deidara. Dan yang lebih menarik di cerita ini, setelah Tobi menugaskan pemimpin Akatsuki itu bergerak, lawan yang sedang bersiap untuk pergi menghadapinya adalah sosok legenda Sannin besar, Jiraiya sama. Sangat jelas ya, peran Boruto sangatlah berguna untuk kedua orang ini nanti. Bagaimana cara Jiraiya dan Itachi tidak mati pada nantinya itu nanti. Yos, ini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. これは俺の物語だ Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex series time travel ini ya. Perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfiction aja, tidak berpatokan pada manga resmi. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu padu pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto Shippuden. Let's go, kita mulai ceritanya yo. Jadi tuh nakama, keadaan kelompok Akatsuki sekarang ini tengah bertambah pelik ya, lantaran anggota mereka sudah makin berkurang lagi. Pain sekarang menugaskan mereka yang tersisa untuk lebih berhati-hati, kerahkan semua kekuatan yang ada, targetkan Konohagakure, Jinchuriki hingga pria bernama Boruto itu pula. Panel kemudian sudah berpindah haluan. Rombongan Naruto yang sedang berlari mengejar Sasuke, dia sadar ada sosok yang mengikutinya. Tiba-tiba Naruto berhenti berbalik arah. Lihatlah siapa yang muncul di balik pepohonan itu. Uchiha Itachi. Benar-benar mengesankan loh. Naruto aja sampai keringat dingin kaget. Itachi ini berkata, "Keluarlah Naruto, aku hanya ingin berbicara denganmu." Tiba-tiba aja Bunshin Naruto datang menyerang Itachi dari belakang. Itu semuanya lenyap dengan kehebatan sang pengguna Sharingan spesial itu. Banyak percakapan di sini memang. Intinya adalah Itachi ingin mempertegas alasan kenapa Naruto sangat dekat dengan Sasuke adiknya. Bukannya dia itu ninja kriminal. Ya bagi jawaban Naruto bilang, dia tidak seperti Itachi. Tiba-tiba Itachi ini tersenyum dan Naruto yang sudah berada di dimensi Genjutsu Itachi itu kagetnya bukan main. Mengerikan sekali tuh. Momen di sana Naruto akan diberikan sebuah amta kepercayaan oleh Itachi yang akan kita ketahui pada nantinya itu. Sementara itu tim Boruto sendiri sudah mulai mendapatkan pecahan informasi lagi ya tentang Karasuki, Otsutsuki dan juga Uchiha Izanami. Ini harus dilakukan guna menyelamatkan timeline waktu di masa lalu, baik bagi Itachi, Uzumaki maupun Jiraiya sendiri. Nah, setelah mengetahui bahwa Karasuki dahulu berhubungan dengan Otsutsuki, kura-kura itu menjadi kunci menyelamatkan mereka pada nantinya. Seperti yang kita bilang bahwa ini akan ada sangkut pautnya dengan kekuatan besar yang dimiliki Uchiha Izanami yang bisa Boruto gunakan dalam rangka menyelamatkan Itachi sendiri ya. Tapi sebelum itu mereka harus mendapatkan kura-kura itu. Di sanalah 3 shinobi muda ini sudah pergi untuk mencari Orochimaru. Pada saat yang bersamaan sang Sannin sendiri sudah menunggu informasi dari Boruto. Perpindahan kilat ngebuatnya dengan cepat datang. Boruto lantas berkata, Orochimaru-san, ada 2 singularitas yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Jika tidak mengambil langkah, kita akan kehilangan 2 kekuatan besar ketika melawan Otsutsuki pula. Sebelumnya kau adalah salah satunya kan? Tetapi harusnya setelah dirimu 2 orang yang akan tewas adalah Uchiha Itachi dan juga Jiraiya. Orochimaru kaget. Jiraiya katamu? Menarik sekali. Siapa orang yang akan bisa mengalahkan menurut pandanganmu itu di masa depan? Boruto lantas menjawab, dia adalah pria dengan Uzumaki sama sepertiku, Pain Akatsuki. Orochimaru tersenyum dan berkata, baiklah, memang orang kuat yang bisa mengalahkan Jiraiya. Kita cari 2 entitas ini untuk membantu menggagalkan rencana itu, Karasuki dan juga Uchiha Izanami. Tiba-tiba aja suara panggilan itu masuk nih. Boruto, lama tak jumpa kan? Senang melihatmu masih hidup setelah di pertempuran suci sebelumnya.
Boruto aja kaget. Dia langsung mengaktifkan kemampuan omnipresence-nya. Ah, Toneri-san, kau juga selamat ya. Singularitas sudah berbeda sekarang ini kan, dan kau harusnya bisa merasakannya pula. Aku sudah tahu apa rencanamu ke depan, Boruto. Melihat bola kebenaran yang ada di bulan sekarang ini, aku bisa mengetahuinya. Aku ingin segera datang membantumu lagi, tetapi untuk sekarang sepertinya kau belum perlu bantuanku pula kan. Tapi Boruto, aku bisa memberimu sebuah bantuan yang kau cari itu, Karasuki kan yang kau inginkan. Boruto tersenyum, dia berkata, terima kasih banyak, bantuanmu itu sangatlah penting sekali Toneri-san, dan aku ambil alih mulai dari sini. Nah, Orochimaru, Mitsuki, gunakan kekuatan petir kalian. Tanpa menunggu waktu lama-lama ya, mereka berdua itu kemudian melakukannya. Sarada menggunakan serangan yang menggunakan teknik api itu untuk ngebuka segel penghalangnya. Dia melakukannya dengan cepat pula. Tiba-tiba Boruto melesat dengan merobek gulungan kertas pada segel itu. Karasuki akhirnya terlepas. Memang agak cukup rumit sih cara melepaskan segel-segel itu. Kekuatan harus digabungkan dan pelepasan itu sangatlah cepat dilakukan pula. Orochimaru lantas berkata, lalu sekarang apa yang akan kau lakukan? Boruto di sini menjawab, aku akan masuk ke dimensi Karasuki. Sayangnya hanya satu orang yang aku ajak untuk pergi ke sini, wanita dengan genjutsu terhebat di tempat ini. Sarada, bantulah aku sekarang. Kau akan mulai menggenjutsu pikiran Itachi di dimensi Karasuki dan juga Jiraiya. Tanamkan semuanya kesadaran penglihatan masa depanku pada mereka dan apa yang sebenarnya terjadi di masa depan nanti. Karena ketika pertempuran mereka terjadi nanti, genjutsu itu akan mulai bekerja dan bisa untuk membantu ngebuat keputusan mereka dengan sangatlah cepat. Bukan mati, tetapi untuk bertahan hidup sekali lagi. Itulah yang ingin dilakukannya. Langkah awal kita hanya punya waktu 15 menit untuk masuk ke dimensi Karasuki. Mulai bertemu langsung dengan mereka dengan sesuatu yang tak terduga. Mitsuki, kau dan Orochimaru tetaplah berjaga di sini. Tiba-tiba aja Sarada dan juga Boruto sudah pergi ke dimensi Karasuki ya. Momen ini mirip seperti saat Boruto bersama Sasuke kala itu ketika muda. Kura-kura yang bisa melakukan time travel itu, di mana keduanya juga sangatlah belia ya. Di panel ini informasinya tidak akan dijelaskan lebih detail karena berupa sebuah rahasia penting. Yang jelas misi Sarada dan Boruto akan berjalan dengan cepat. Karena kekuatan Boruto itu yakni omnipresent yang bisa melakukan sesuatu tanpa menyentuh fisik sekalipun. Ini agak mirip genjutsu tetapi adalah kemampuan teknik seni ilahi. Pertemuannya dengan Itachi muda dan Jiraiya muda akan ngebuat gebrakan besar pada nantinya, di mana di pertempuran Itachi melawan Sasuke dan juga di pertempuran Jiraiya melawan Pain Nakatsuki. Di sisi lain, Jiraiya sendiri sudah melakukan pertemuan dengan Tsunade Hime ya. Mereka tengah berbincang-bincang serius tentang masa lalu, kepergian Orochimaru dan juga masa depan Konohagakure sendiri kan. Salah satu isi perbincangan tersebut itu adalah sebuah pesan gagasan dari Jiraiya kepada Tsunade bahwa dia akan melakukan misi tingkat tinggi sangatlah sulit untuk langsung melakukan penyusupan ke markas inti pusat Akatsuki di Amegakure. Jelas Tsunade kaget. Jiraiya, itu sangatlah berbahaya sekali. Amegakure sekarang telah berbeda. Tsunade yang sedang mabuk itu pun kemudian beristirahat di suatu tempat. Mereka berdua duduk di sebuah kursi kan. Perbincangan tentang Akatsuki, pemimpin mereka yang sangat kuat dan seberapa luar biasanya itu pun dimulai. Jiraiya yang sedang menjelaskan untuk tetap pergi, Tsunade mengatakan, tetaplah hidup dan kembali lagi. Aku sangatlah membutuhkan dan tidak ingin kehilangan dirimu pula. Jiraiya tertawa dan mendengarkan hal itu. Oh, tapi aku ragu bahwa itu akan seperti waktu dan meninggal dengan cepat Tsunade. Nah, itulah yang dikatakan Jiraiya. Tapi dia masih menambahkan, tidak, aku cuma bercanda aja kan. Seperti biasa itu adalah kebiasaanku pula, Suna. Nah, jangan Tsunade. Di sini Godaime itu kemudian berkata nih, Jiraiya, jika terjadi hal buruk padamu, cepat beritahu padaku lewat katamu pula. Aku akan dengan cepat pergi menyusulmu di tempat itu. Sekali lagi Jiraiya, tetaplah untuk terus hidup. Kau yang selalu diinginkan Konoha untuk melindungi negeri ini, dan kau yang sebenarnya sangatlah layak menjadi seorang kaki penerus dibandingkan dengan diriku pula. Nah, di sini Jiraiya kemudian berkata tentang beberapa muridnya pula. Salah satunya ketika Tsunade menyinggung Minato yang dikatakan hanya lahir 1000 tahun sekali, shinobi sejenius seperti dia itu. Disitulah ada keanehan pada diri Jiraiya dan dia berkata, tapi Suna, seharusnya sekarang ada satu shinobi lagi yang akan mengungguli Minato dalam hal kejeniusan dan juga ketangkasannya. Kau berpikir dia adalah Naruto kan? Awalnya aku mengira juga seperti itu, tapi bukan. Itu bukan lagi tentang soal dirinya,
Jiraiya mengingat pria itu yang ada di bayangannya ternyata adalah Uzumaki Boruto, pria yang sempat dia temui di masa Naruto kecil dan saat pertama kali Karasuki digunakan. Jiraiya ingat bahwa pria itu ternyata adalah murid dari Sasuke. Itu artinya Jiraiya tahu di masa depan Naruto itu memiliki pewarisnya dan itu adalah Boruto sendiri. Dan Boruto ini sangatlah unik, bahkan melampaui pendahulu leluhurnya sendiri, Namikaze Minato. Nah, kini sang legenda Sannin itu menjalankan tugas beratnya pula ya mulai dari sekarang ini. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita tambah antusias mereka alur Boruto Naruto lebih menarik lagi tentunya di saga Boruto 2 Blue Vortex. Oke? Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi. これは俺の物語だ